Halo para pendengar setia. Di bab sebelumnya Wira beserta rombongan telah berhasil menjual habis ikan hasil tangkapan. Tetapi uang yang dihasilkan masih belum cukup untuk melunasi hutang Wira. Apa yang akan dilakukan Wira selanjutnya? Mari ikuti ceritanya di video ini. Bab 10. Wira tiba di toko besi keluarga Salim di Pasar Utara. Ini adalah toko besi paman pemilik tubuh sebelumnya. Saat berumur sekitar 10 tahun, pemilik tubuh sebelumnya tinggal di rumah pamannya ini untuk belajar. Istri pamannya sudah meninggal saat persalinan. Jadi, paman dan putrinya hanya bisa bergantung pada satu sama lain. Mereka bersikap sangat baik terhadap pemilik tubuh sebelumnya. Namun, pamannya menentang pernikahan pemilik tubuh sebelumnya dengan Wulan 3 tahun yang lalu. Bagaimanapun juga, ada rumor bahwa keluarga Linardi akan dilenyapkan. Pamannya khawatir pemilik tubuh sebelumnya akan terlibat masalah. Akan tetapi, pemilik tubuh sebelumnya malah tidak mendengar nasihat pamannya. Alhasil, hubungan mereka pun menjadi dingin. Saat menikah, pemilik tubuh sebelumnya bahkan tidak mengundang pamannya. Selama 3 tahun terakhir, dia juga tidak pernah mengunjungi pamannya. Saat tiba di depan toko besi yang tidak asing itu, Wira pun berjalan masuk. "Siapa?" Terdengar suara seseorang dari dalam rumah. Kemudian, seorang gadis berjalan keluar. Saat melihat Wira, dia langsung tercengang. Setelah beberapa saat, dia baru berkata dengan cemberut, "Sudah punya istri langsung lupain pamannya. Dasar durhaka. Masih ingat datang kemari?" Gadis itu berumur sekitar 17-18 tahun. Wajahnya kecil, rambutnya diikat model kucir kuda. Dia tidak terlalu tinggi, sedangkan wajahnya dihiasi beberapa bintik hitam. Matanya besar dan jernih, giginya juga rapi. Dia terlihat cantik dan manis. Setelah mendengar ucapannya, Wira tidak marah. Dia malah berkata sambil tersenyum, "Lestari, paman di mana?" Gadis itu adalah adik sepupu Wira, Lestari Salim. Dia sudah membantu ayahnya mengelola keuangan di rumah sejak kecil. Jadi, dia sangat jago berhitung. Selain itu, dia juga bermulut tajam. Sejak kecil, pemilik tubuh sebelumnya sudah sering adu mulut dengannya. Dia pergi memilih batu bara. "Bentar lagi juga balik." Setelah mengamati Wira sejenak, Lestari berkata dengan muram, "Dengar-dengar, habis nikah, kamu asyik foya-foya dan sudah habiskan semua kekayaan yang diwariskan paman dan bibi. Rumor itu benar?" "Jangan bohong." Wira tersenyum ringan sambil mengangguk. "Dasar kamu ini. Semuanya bilang kalau kakak ipar itu wanita tercantik sekabupaten, tapi kamu malah bertindak sembarangan di luar. Apa sebenarnya yang kamu pikirin? Sudah dipelet orang?" Setelah memarahi Wira, Lestari pun mengganti topik pembicaraan. "Aku sudah malas mengatai orang gak berperasaan sepertimu. Sudah makan belum? Mau kumasakin sesuatu?" "Nanti saja." Setelah mendengar ucapan Lestari, Wira langsung terkejut dan menggeleng dengan rasa bersalah. Tiba-tiba, seorang pria kekar yang menjinjing 2 keranjang batu bara berjalan masuk. Saat melihat Wira, pria itu langsung meletakkan keranjang berisi batu bara dan buru-buru menghampiri Wira dengan gembira. "Wira, akhirnya kamu datang juga." Orang itu adalah paman pemilik tubuh sebelumnya. Namanya Suryadi Salim. Dia sangat menyayangi pemilik tubuh sebelumnya seperti putra kandungnya sendiri. Namun, pemilik tubuh sebelumnya masih belum dewasa. Setelah melihat pamannya, Wira membungkuk sambil berkata, "Paman, maafkan aku. Dulu, aku nggak ngerti soal kekhawatiranmu. Aku sudah salah. Cepat bangun." Suryadi buru-buru memapah Wira, lalu berkata dengan berlinang air mata, "Paman juga salah. Sebagai orang dewasa, seharusnya aku tetap pergi mengunjungimu meski kamu nggak datang jenguk aku. Tapi sekarang sudah nggak masalah. Lestari, cepat pergi beli 1/4 kilo daging sapi untuk Wira. Dengar-dengar, ada yang jual ikan yang masih hidup juga di pasar timur, pergi beli seekor untuk kakakmu ini. Harga daging sapi setengah kilo 100 gabak, 1/4 kilo sudah mau 50 gabak. Harga seekor ikan segar setengah kilo 80 gabak, yang sekilo seekor sudah mau 160 gabak. Ditambah dengan bahan lainnya, cuman makanan untuk dia seorang sudah menghabiskan 300 gabak. Ayah, dia sudah nggak datang jenguk kamu selama 3 tahun, tapi kamu malah begitu senang begitu dia datang minta maaf." Begitu mendengar ucapan ayahnya, Lestari langsung cemberut.
Dia dengan cepat menghitungkan seluruh biaya yang diperlukan untuk menjamu Wira, tetapi tetap bangkit sambil menjinjing keranjang sayur. Wira buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, "Lestari, jangan beli sayur dulu. Aku butuh bantuanmu." Lestari langsung cemberut. "Kamu butuh bantuan apa? Dengar-dengar kamu sudah pinjam uang sama orang. Apa kamu datang cari kami karena nggak bisa bayar utang?" Lestari. Setelah memelototi putrinya, Suryadi bertanya pada Wira, "Wira, maafkan paman gak mengawasimu baik-baik selama beberapa tahun ini, kamu jadi terjerumus ke jalan yang salah. Jangan takut, habis bayar utangnya, jadilah orang yang baik ke depannya." "Kamu utang berapa?" "Paman punya sedikit simpanan. Kamu boleh pakai dulu untuk bayar utang." "Ayah, itu uang yang kusimpan supaya kamu bisa menikah lagi dan melahirkan anak untuk meneruskan keluarga kita." Setelah mengucapkan hal itu, Lestari dipelototi ayahnya lagi. Dia pun berkata dengan cemberut, "Kamu cuman sayang dia. Aku memang punya sedikit utang, tapi aku bisa bayar sendiri." "Paman, Lestari, aku butuh kalian persiapkan beberapa barang untukku. Makin cepat makin bagus." Wira pun menyebutkan semua barang-barang yang diperlukannya. Panci besi, corong, lumpur kuning, panci besar. "Kamu perlu itu semua buat apa?" Setelah mendengar benda-benda yang diperlukan Wira, Lestari pun bertanya dengan kebingungan. Namun, kedua orang itu segera mempersiapkannya. Tidak lama kemudian, Hasan, Sony, Danu dan Dodi tiba di depan toko besi keluarga Salim. Mereka berempat berdiri di depan pintu dengan canggung. Suryadi buru-buru mempersilakan mereka masuk. Saat melihat barang bawaan mereka, Suryadi berkata dengan terkejut, "Mau datang ya datang saja, buat apa bawa begitu banyak barang? Harga setengah kilo gula mentah sudah 100 gabak. Ini setidaknya ada sekitar 20 hingga 25 kilo, harganya paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kotak cendana sebesar ini paling nggak 1.000 gabak, 2 biji sudah 2.000 gabak. Selembar sapu tangan sutra ini 500 gabak, 2 lembar sudah 1.000 gabak. Jubah sutra dan sepatu bot dari toko penjahit keluarga Solia paling nggak 1.500 gabak. Giok ini paling nggak 4.000 gabak. Sebuah kantong wangian ini 2.000 gabak. 2 ekor ikan besar dan 10 ekor ikan kecil ini masih hidup. Beratnya paling nggak 15 kilo, bisa dijual sekitar 900 gabak." Setelah melihat barang-barang yang dibawa Hasan dan yang lainnya, Lestari langsung menyebutkan semua harga-harganya. Keempat orang itu pun menatap Lestari dengan terkejut. Semua barang yang mereka beli harganya kurang lebih sama dengan harga yang disebut Lestari. "Lestari benar-benar hebat. Wira, kamu toh nggak punya begitu banyak uang. Buat apa kamu bawa begitu banyak barang kemari?" Entah apa yang dipikirkan Lestari sehingga dirinya tiba-tiba tersipu. "Kami yang tangkap ikannya kemarin. Sebagian besar sudah terjual, sisanya ini untuk kamu dan paman." Kemudian, Wira mengalihkan topik pembicaraan. "Gula mentah ini bakal kuproses lagi buat dijual. Selebihnya, lihat saja nanti. Cepat masak dulu. Kami semua belum makan. Cepat pergi masak. Aku pergi beli daging dulu." Selesai berbicara, Suryadi pun pergi dengan membawa keranjang sayurnya. Sementara Lestari langsung masuk ke dapur untuk memasak. Wira pun memberi perintah kepada Hasan, Danu, Dodi dan Sony. Danu ditugaskan menutup pintu toko, sedangkan Dodi ditugaskan mencuci corong yang mereka beli tadi. Sony mengaduk campuran lumpur kuning dan Hasan menyalakan api untuk panci besar. Keempat orang itu sangat penasaran apa yang mau dilakukan Wira. Tidak lama kemudian, Suryadi pulang dari berbelanja sayur. Situasi di hadapannya membuatnya terkejut. Begitu api menyala, Wira menuangkan 3 bungkus gula mentah ke panci. Setelah gulanya mencair, dia langsung berkata, "Sony, cepat masukkan cairan lumpur kuningnya." "Hah?" Sony langsung terkejut. "Wira, yakin mau tuang? Gula di dalam panci ini paling nggak 1,5 kilo. Kalau sudah tuang campuran lumpur kuning ke dalam, gulanya sudah nggak bisa dimakan lagi. Kita bakal rugi 1.000 gabak." Hasan dan Danu juga terkejut. Jika lumpur kuning dituangkan ke dalam sirup gula akan terbuang sia-sia. Wira langsung mendesak, "Tuang saja. Kalau enggak, gulanya benar-benar bakal terbuang sia-sia." Setelah mendengar ucapan Wira, Sony langsung mengulurkan tangannya dengan gemetar. "Jangan tunda lagi. Ikuti saja perintah Kak Wira."
Meskipun Dodi juga heran, dia langsung maju dan menuangkan seember cairan lumpur kuning itu ke dalam panci. Dia tidak tahu apa yang ingin Wira lakukan, tetapi dia akan mematuhi semua perintah Wira mulai sekarang. Begitu cairan lumpur kuning dituang ke dalam cairan gula, Wira langsung mengaduk dengan cepat. Lumpur kuning dan cairan gula pun menyatu. Tepat pada saat ini, Lestari berjalan keluar untuk menyuruh kelima orang itu makan. Setelah melihat keadaan itu, dia buru-buru berlari ke dapur dan berteriak, "Ayah, Kak Wira menuangkan cairan lumpur kuning ke dalam gula mentah." Suryadi langsung terkejut. Wira toh nggak bodoh. Kenapa dia menyia-nyiakan barang seperti itu? Coba pergi lihat. Bab 11. Lestari dan Suryadi buru-buru keluar. Mereka melihat Wira mengangkat panci itu, lalu menuangkan campuran cairan gula dan lumpur kuning ke dalam corong yang dilapisi jerami. "Ayah, lihat," ujar Lestari dengan cemberut. Suryadi juga melihat situasinya dengan kaget. Larutan gula itu mengalir turun melalui corong dan mulai terpisah. Tidak lama kemudian, bagian atas mengkristal menjadi gula putih, bagian tengah membentuk gula coklat dan bagian paling bawah adalah ampas gula mentah. "Gula coklat dan gula putih," seru Lestari dengan terkejut. Harga gula mentah paling murah, 100 gabak per setengah kilo, sedangkan harga gula coklat 300 gabak per setengah kilo. Di pasar, belum ada yang menjual gula putih. Perbandingan warna lapisan gula itu adalah 50% gula putih, 30% gula coklat dan 20% ampas gula mentah. Dengan perbandingan seperti itu, gula coklat yang didapat sudah bisa menutupi modal gula mentah. Sementara penjualan gula putih sudah benar-benar murni keuntungan. Suryadi, Hasan, Danu dan Sony sangat kaget. Mereka tidak mengerti kenapa gulanya bisa berubah menjadi begitu. Dodi langsung bertanya, "Kak Wira, kenapa cairan lumpur kuning yang digabungkan dengan cairan gula mentah bisa jadi gula putih dan gula coklat?" Semua orang sangat penasaran. Wira pun menjelaskan dengan sederhana, di dalam gula mentah, ada kotoran dan pigmen. Cairan lumpur kuning bisa mengabsorpsi kotoran dan pigmen itu sehingga muncul gula putih dan gula coklat. Produksi gula di kerajaan Nuala masih belum sempurna. Gula yang dipakai mereka adalah gula mentah yang didapatkan dari tebu. Ada juga sebagian kecil orang yang menggunakan abu kayu atau putih telur bebek untuk membuat gula coklat. Cara menggunakan lumpur kuning untuk memurnikan gula baru ditemukan di zaman berikutnya. Wira memiliki gelar doktor di bidang kimia. Jadi, dia tahu jelas mengenai prinsip-prinsip yang terlibat dalam proses tingkat rendah ini. Pigmen? Kotoran? Mengabsorpsi? Tidak ada orang yang mengerti apa yang dikatakan Wira. Wira mengambil sedikit gula putih itu, lalu berkata, "Coba cicip." Keenam orang itu mengelilingi corong, lalu mengambil sedikit gula putih dan mencobanya. Mata Lestari langsung berbinar setelah mencicip gula putih itu. "Manis banget, lebih manis dari gula mentah dan gula coklat." Lebih manis dari gula coklat." Sony menambahkan dengan serius, seolah-olah dia pernah memakan gula coklat. Gula termasuk barang sekunder, penduduk desa tidak sanggup membelinya. Mereka hanya bisa memakan sedikit gula mentah saat mengunjungi para kerabat pada tahun baru. Sementara gula coklat adalah makanan orang kaya. Aku hanya pernah makan gula mentah. Gula putih ini jauh lebih manis daripada gula mentah. Apa yang dibilang Dodi adalah kenyataan, dia bukan sedang sok tahu seperti Sony. Suryadi, Hasan dan Danu juga mencoba gula coklat untuk membandingkannya. Setelah itu, mereka langsung mengangguk dengan penuh semangat. Gula putih memang lebih manis, tetapi manfaatnya tidak sebagus gula coklat. Wira melirik Lestari, lalu berkata, "Waktu perempuan butuh tambah darah, lebih bagus kalau minum air gula coklat." Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung malu. Dia memelototi Wira dan memarahinya, "Cih! Bajingan!" Suryadi dan Hasan berdeham. Sementara Danu, Dodi dan Sony hanya melongo. Dodi bertanya lagi, "Kak Wira, dari mana kamu tahu cara ini? Memangnya masih perlu tanya?" Sony berkata dengan yakin, "Wira pasti belajar dari buku." "Pintar." Wira mengacungkan jempolnya pada Sony. Tindakan Sony sudah menyelamatkan dirinya dari mengarang alasan. "Dasar bodoh." Lestari langsung memutar matanya setelah melihat ekspresi bangga Sony.
Jika di buku tertulis cara memurnikan gula putih pasti sudah dijual di pasaran. Mana mungkin harus menunggu hingga Wira yang memurnikannya. Wira. Suryadi langsung bertanya ke intinya, kamu berencana mau jual berapa gula putihnya? Dodi mengelus kepalanya sambil berkata, kalau harga gula coklat sudah 300 gabak, gula putih yang lebih manis daripada gula coklat paling gak harus dijual 400 gabak, kan? Danu juga mengangguk. Penjualan gula putih dengan harga 400 gabak per setengah kilo sudah sangat menguntungkan. 400 gabak terlalu murah. Sony melambaikan tangannya dan langsung melontarkan harga tinggi, menurutku, paling gak harus jual 600 gabak. Harganya harus lebih tinggi 2 kali lipat dari harga gula coklat. Suryadi dan Hasan menggeleng pada saat bersamaan, gula putih jauh lebih manis daripada gula coklat. Aku rasa 600 gabak masih terlalu murah. Seharusnya jual 800 gabak per setengah kilo. Di antara mereka, Lestari yang paling berani. Aku rasa 800 gabak masih kemurahan. Gula putih tidak bisa dijual untuk orang biasa, tapi untuk orang kaya. Menurutku langsung jual 1000 gabak per setengah kilo. Kak Wira, gimana menurutmu? Setengah kilo dijual 1000 gabak. Semua orang langsung merinding. Kita makan dulu deh. Wira tidak menjawab. Jika Lestari juga hanya berani menjual 1000 gabak per setengah kilo, itu menandakan bahwa orang-orang ini masih terlalu sederhana. Makan siang mereka hari ini sangat mewah. Ada serabi, ikan rebus tahu, daging rebus wortel, telur goreng dan tumis kol bawang putih. Suryadi juga mengeluarkan sebotol arak buah. Danu, Dodi dan Sony langsung kegirangan. Sejak kecil, mereka belum pernah makan begitu banyak lauk ataupun minum arak. Wira hanya menyesap sedikit arak buah itu dan tidak menyentuhnya lagi. Rasanya terlalu pahit. Arak buah ini mengandung terlalu banyak tanin yang harus diuraikan dengan gliserin. Jika tidak, arak buah ini akan berdampak buruk bagi tubuh setelah dikonsumsi terlalu banyak. Namun, orang-orang di era ini tidak mengetahuinya. Bagi mereka, yang penting ada alkohol yang bisa diminum. Selesai makan, Wira mengajarkan poin-poin penting dalam pemurnian gula putih. Dari besarnya api yang digunakan untuk merebus gula, perbandingan air dan lumpur kuning sampai waktu yang tepat untuk menuangkannya ke dalam corong. Setelah kelima orang itu bisa melakukan seluruh prosesnya sekali tanpa kesalahan, Wira baru pergi mandi dan mengganti bajunya. Dia memakai jubah sutra yang dibeli tadi, di bagian pinggangnya tergantung tas wangian dan giok putih. Dia juga memegang sebuah kipas kertas. Penampilannya itu membuatnya terlihat sangat mirip dengan putra dari keluarga kaya. Setelah melihat penampilan Wira, Lestari pun tercengang. Dia langsung tersipu dan memalingkan muka. Kemudian, dia berkata, bukannya cuma mau jual gula. Buat apa kamu berpakaian begitu bagus? Memangnya bakal ada yang beli jualanmu? Kalau aku berpakaian kayak rakyat biasa, biarpun kita menjual gula putihnya ke toko gula, mereka juga bakal berusaha keras untuk turunin harganya. Wira menoleh ke arah Lestari, lalu lanjut berkata, kamu bantu aku dulu dengan pura-pura jadi pembantuku. Jadi pembantumu? Setelah mendengar kata-kata Wira, Lestari langsung berkacak pinggang. Wira, kamu jangan dikasih hati minta jantung. Wira berkata sambil mengangkat alisnya, gimana kalau imbalannya gelang giok, sepasang anting perak dan 1 jepit rambut perak? Sepakat? Lestari langsung berlari ke kamarnya untuk mengganti pakaian. Wira berteriak lagi, Danu, Sony, cuci muka kalian dulu. Habis itu, pakai ini. Danu dan Sony buru-buru menghampiri Wira, lalu mengganti pakaian mereka yang sudah bau amis ikan dengan pakaian dan sepatu baru. Dodi sangat iri setelah melihatnya. Dari kecil sampai besar, dia selalu memakai pakaian yang lusuh. Dia belum pernah sekalipun memakai pakaian sebagus yang dipakai Danu dan Sony sekarang. Sony yang baru pertama kali memakai pakaian sebagus itu juga sangat senang. Dia pun mulai berjalan dengan penuh percaya diri. Sementara Danu juga terlihat bergaya. Tidak lama kemudian, Lestari juga sudah selesai mengganti pakaiannya. Dia berdandan tipis dan memakai sedikit perhiasan. Setelah melihat penampilan Lestari, Wira merasa kecantikan Lestari sudah hampir mengimbangi kecantikan Wulan. Danu, Dodi dan Sony juga terpesona setelah melihat penampilan Lestari. Ayo kumpul dulu. Aku mau kasih tahu dulu apa yang harus kita lakukan nanti. Saat Wira menjelaskan rencananya, Danu, Sony dan Lestari pun melontarkan pertanyaan sesekali.
Tidak lama kemudian, Suryadi, Hasan dan Dodi sudah selesai memurnikan semua gula mentah. Gula mentah sebanyak 25 kilo menghasilkan sekitar 12,5 kg gula putih, 7,5 kg gula coklat dan 5 kg ampas gula. Kedua kotak cendana yang mereka beli sebelumnya digunakan untuk mengisi 10 kg gula putih yang akan dijual di pasar timur. 1,5 kg gula putih dan 2,5 kg gula coklat diberikan kepada Suryadi. Sisanya akan Wira bawa pulang ke dusun. Ketujuh orang itu dibagi menjadi 2 kelompok untuk pergi ke pasar timur. Pasar timur sangat besar. Selain menjual ikan, daging, sayuran, hasil pertanian dan minyak, ada juga toko yang menjual makanan kering, makanan laut serta makanan manis. Wira memberikan 10.000 gabak kepada Suryadi, lalu menyuruhnya membawa Hasan dan Dodi pergi membeli barang yang diperlukan. Setelah menyewa sebuah kereta kuda, Wira dan Lestari duduk di dalam kereta. Danu mengendarai kereta, sedangkan Sony berjalan mengikuti kereta di samping. Mereka semua sangat gugup tetapi juga bersemangat. Mereka mengendarai kereta kuda itu ke toko gula keluarga Suteja. Ini adalah toko milik keluarga Suteja yang merupakan keluarga berkuasa di Kabupaten Uswal.